Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, di pertemuan hari ini kita akan coba membahas mengenai kewirausahaan digital, di mana dalam pembahasan ini saya mengambil referensi dari buku Strategi Kewirausahaan Digital, sebuah panduan untuk UMKM, startup, dan juga e-commerce, yang mana buku ini bisa Anda dapatkan secara e-book atau versi digitalnya di iPusnas, kemudian juga bisa Anda temukan di Google Book. Nah, silahkan dibaca dan untuk materi ini mohon disimak baik-baik. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, nanti saya buka sesi diskusinya. Baik, Anda semua, untuk membuka materi kali ini, saya akan menyampaikan beberapa fakta yang terkait tentang perkembangan kewirausahaan digital di Indonesia. Jadi sebagaimana yang kita ketahui adalah semua bahwa sekarang negara kita itu ya, dan juga negara lainnya itu tengah memasuki yang namanya era masyarakat digital. Nah, nih era masyarakat digital, di mana era ini itu menjadi tanda bahwa teknologi informasi itu sedang berkembang-kembangnya sebagai pendukung semua kegiatan dalam semua aspek. Nah, ini penunjang sifatnya ya. Penunjang kegiatan semua aspek. Nah, kedepannya masyarakat kita ya merupakan sebuah strategi krusial untuk pembangunan ekonomi dan juga untuk pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Jadi ini merupakan sebuah kajian krusial yang harus diamati oleh pemerintah kita. Dan untuk mendukung sumber daya manusia tersebut ke dalam ekosistem kewirausahaan digital, perlu adanya yang namanya pendidikan. Nah, pendidikan itu bisa ditempuh dari yang Ananda alami saat ini, itu yang sedang Ananda kerjakan saat ini, mengambil jurusan sistem informasi, di mana dalam jurusan sistem informasi ini nanti semua akan mempelajari tentang seluk-beluk teknologi informasi dan juga perkembangannya. Dan hal inilah nanti yang akan mendatangkan output atau hasil pemahaman yang lebih dari adanya digitalisasi saat ini. Nah, jadi jurusan Ananda itu sudah selangkah lebih maju dibandingkan dengan jurusan-jurusan lainnya yang tidak mempelajari teknologi informasi. Nah, kemudian kewirausahaan itu menjadi isu penting juga dan strategis di tengah persaingan global, di mana dengan adanya digitalisasi ini nanti akan memberikan tantangan kepada seluruh pelaku usaha Indonesia, termasuk generasi muda sebagai calon-calon wirausahawan baru. Nah, apa tantangannya? Tantangannya adalah pengusaha tersebut harus mengembangkan atau minimal memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menciptakan ide-ide kreatif dan motivasi serta semangat untuk mewujudkan ide-ide tersebut dalam nyata. Dan ketika nanti mereka memiliki usaha mereka sendiri, mereka itu sudah memiliki kemampuan atau kompetensi dalam hal yang berhubungan dengan digitalisasi. Ini adalah semua bisa dalam kegiatan pemasaran atau mungkin kegiatan produksinya dulu menggunakan alat-alat yang serba canggih, serba digital, dan hal-hal lain sebagainya. Nah, jadi semua yang berkaitan tentang digital ini itu pasti akan mendukung kegiatan usaha kita semua. Oke, nah semua itu sedikit pengantar dari saya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke sini. Contoh digitalisasi pada sektor kewirausahaan. Nah, sebelum kita masuk ke contoh-contohnya, ada sedikit pengantar juga untuk sebelum saya menjelaskan slide ini. Jadi, kewirausahaan digital itu adalah semua sering kali dihubung-hubungkan dengan yang namanya industri kreatif, kemudian ekonomi digital, dan juga startup. Nah, kewirausahaan digital ini berasal dari konsep kewirausahaan yang sudah umum digunakan
Nah, kewirausahaan digital ini meliputi organisasi teknologi dan organisasi lain yang menerapkan teknologi secara komprehensif. Makanya disebut dengan ekonomi digital. Nah, gitu ya. Kemudian istilah ini juga mengacu pada pengembangan inovasi dan kreativitas dalam sebuah organisasi. Kewirausahaan digital juga mengambil resiko serta mengemban tanggung jawab rancangan dan implementasi sehingga nantinya menghasilkan serta mengemban tanggung jawab rancangan dan implementasi nilai jual lewat proses produksi dan pengembangan aktivitas ekonomi. Nah, itu juga alasannya kenapa si kewirausahaan digital ini disebut atau sering dihubungkan dengan industri kreatif dan juga startup. Nah, ada beberapa contoh perusahaan yang menggunakan sistem digitalisasi ini pada perusahaannya. Salah satunya mungkin yang sudah sering kita gunakan sehari-hari, yaitu perusahaan Gojek. Di mana yang sama-sama kita ketahui, Gojek itu merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang mana bergerak dalam sektor angkutan ya melalui jasa ojek konvensional. Nah, kita juga sama-sama tahu nih kalau perusahaan ini itu didirikan pada tahun 2010 sampai tahun 2015 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Jadi berdirinya tahun 2010, kemudian sudah mulai dikenal seluruh masyarakat Indonesia itu pada sekitar pertengahan tahun 2015. Nah, kemudian Gojek ini sendiri menurut Wikipedia itu sudah tersedia di 50 kota di Indonesia semua. Jadi sudah tersebar di mana-mana berkat digitalisasi ini tadi. Hingga bulan Juli 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh hampir 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android. Nah, itu baru 2016, belum sekarang ya, tahun 2021. Dan telah tersedia di App Store juga. Nah, Gojek ini menawarkan layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Nah, selain di Indonesia sendiri, layanan Gojek ini telah tersedia di beberapa negara lainnya seperti Thailand, Vietnam, dan juga Singapura. Nah, di sini ada semua, kita kembali ke slide. Jadi pada pertengahan tahun 2015, Kota Jakarta itu dihebohkan dengan kemunculan perusahaan teknologi yang mengoperasikan transportasi angkut, sepeda motor, atau ojek berbasis aplikasi. Oke. Kemunculan ojek online saat itu menimbulkan pro dan kontra. Jadi kemunculan Gojek ini sempat menimbulkan kesetujuan atau ketidaksetujuan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kenapa menjadi kontra? Karena di satu sisi keberadaan ojek online itu mengancam lahan pekerjaan ojek konvensional atau ojek pangkalan. Nah, sisi positifnya adalah aplikasi ojek online itu bisa membantu masyarakat untuk mobilitasnya sehari-hari sehingga bisa lebih efektif dan juga efisien. Nah, itu salah satu perusahaan yang benar-benar menggunakan digitalisasi dalam kegiatan perusahaannya sehingga perusahaan Gojek ini sendiri bisa membantu masyarakat dalam segi mobilitas sehari-hari mereka. Nah, itu salah satunya ya Nanda ya, yang benar-benar menggunakan digitalisasi pada kinerja perusahaannya. Kemudian sedikit juga Ibu berikan contoh dari perusahaan lainnya. Nah, ada beberapa contoh 5 perusahaan yang sukses karena transformasi digitalnya. Transformasi digital, ya. Beberapa yang bisa Ibu sebutkan adalah Netflix dengan layanan streaming on demand-nya, ya. Jadi transformasi yang dilakukan oleh si Netflix ini adalah streaming film on demand. Nah, jadi Netflix ini menawarkan layanan entertainment selangkah lebih maju, yaitu dengan menghadirkannya lewat internet semua film-film dari semua negara, di mana orang bisa mendapatkannya dengan jauh lebih mudah gitu. Jadi masyarakat di sini cuma berbekal ponsel dan juga biaya per bulan, maka semua masyarakat bisa menikmati berbagai jenis film dan serial box office yang ada di seluruh dunia. Nah, itulah bentuk transformasi digital yang dilakukan oleh Netflix. Nah, kemudian ada juga banking online. Banking online ini sudah diterapkan juga oleh hampir semua bank di Indonesia. Jadi
banking online ini merupakan salah satu teknologi banking pertama. Bikin dulu tulisannya di sini. Banking online yang menggunakan transformasi digital dalam sektor perbankan. Nah, apa perbedaannya dengan kegiatan perbankan lain? Jadi kegiatan perbankan lain itu Anda semua masih berpatokan pada tatap muka dan masih ada sedikit kesulitan dalam diedukasinya. Nah, sementara dalam banking online ini, dia memberikan sebuah dobrakan baru yaitu dengan layanan buka akun secara online lewat aplikasi. Nah, kemudian ada juga produk dari Telkomsel yang merupakan hasil digitalisasi yaitu Bayu. Nah, di mana Bayu ini memiliki fitur atau layanan tentang penjualan dan layanan telekomunikasi itu full lewat aplikasi. Nah, jadi ini merupakan sub-brand Telkomsel di mana juga mendefinisikan ulang pengertian layanan telekomunikasi bagi masyarakat. Perbedaannya apa daripada yang sebelumnya? Nah, jika sebelumnya orang harus repot membeli SIM card di konter atau galeri resmi operator, maka tidak oleh Bayu ini. Para pelanggan bisa langsung mendaftar dan membeli kartu SIM dari aplikasi ponsel. Jadi nantinya SIM akan dikirimkan atau diambil dari merchant rekanan Bayu dan pelanggan bisa memilih merchant terdekat dari lokasi mereka. Jadi proses pendaftaran SIM card ini juga bisa langsung dilakukan dari aplikasi tanpa perlu memikirkan format SMS yang sulit diingat. Nah, itu dia Anda semua. Beberapa contoh perusahaan yang menggunakan bantuan digitalisasi dalam kinerja mereka. Dan perusahaan yang sudah Ibu sebutkan tadi itu sudah terkenal sukses karena transformasi digital yang sudah mereka lakukan dalam beberapa tahun, gitu ya. Kemudian Anda semua perlu Anda ketahui bahwasannya transformasi digital itu ada yang bersifat internal dan ada yang eksternal. Nah, jadi transformasi digital internal ini merupakan transformasi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja dalam perusahaan. Nah, sedangkan eksternal, jika transformasi tersebut dilakukan bertujuan untuk efektivitas layanan kepada pelanggan. Ibu tuliskan di sini ada dua macam, internal dan juga eksternal. Nah, kira-kira apalagi contoh yang bisa Anda ketahui dari perusahaan yang menggunakan perubahan atau transformasi digitalisasi ini besar-besaran pada perusahaannya, bisa nanti Anda ceritakan di dalam LMS kita ya, atau di dalam kolom komentar. Oke, lanjut. Oke, dari semua contoh-contoh tadi, ya di sini kita bisa melihat adanya pengaruh dari kemajuan teknologi atau transformasi digital yang berdampak pada pola kehidupan masyarakat secara sosial dan ekonomi. Nah, kemajuan teknologi menawarkan kemudahan atau efektivitas dan efisiensi kepada masyarakat dalam melakukan beberapa aktivitas mereka sehari-hari. Contohnya seperti berkomunikasi, membeli barang, memesan tiket, hingga bertransaksi hanya dengan menggunakan gawai atau gadget mereka. Nah, adanya transformasi digital ini sebaiknya tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat selaku konsumen, tapi hendaknya juga harus dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha startup kita atau produsen untuk mentransformasi proses produksinya hingga distribusi menjadi serba lebih digital. Semua tujuannya itu tadi, untuk memperlancar atau memberikan segala kegiatannya itu terasa lebih efektif dan juga lebih efisien. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita membahas tentang potensi Indonesia dalam transformasi digital tadi, di sini Ibu sedikit ingin memberikan sedikit gambaran tentang perkembangan industri teknologi informasi ini dalam beberapa tahun terakhir ya. Nah, jadi bisa kita sama-sama ketahui bahwasannya perkembangan industri ini terpusat di perkotaan, di mana kota adalah pusat pembangunan infrastruktur ekonomi, terutama infrastruktur teknologi informasi. Jadi perkembangan ekonomi perkotaan mempercepat adanya pertumbuhan ekonomi.
maka sangat penting untuk menilai perubahan di kota besar yang menjadi pusat industri teknologi informasi tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar tercipta pola pembangunan yang sama dapat diformulasikan di kota lain di Indonesia. Nah, sebagian besar kota yang dikenal sebagai pusat teknologi adalah kota-kota di negara berkembang yang ada di Indonesia. Jadi belum semuanya teknologi informasi ini perkembangannya itu sudah merata Ananda semua. Hanya terpusat pada kota-kota yang memang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Nah, kita kembali ke ruang lingkup negara, ya. Di beberapa negara berkembang, kewirausahaan digital itu telah menjadi fitur utama dari kebijakan dalam lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir. Nah, Ibu contohkan di sini adalah negara yang bergabung pada Uni Eropa. Negara-negara yang bergabung pada Uni Eropa. Yang mana Uni Eropa ini telah sepakat untuk membuat yang namanya European Agenda of Entrepreneurship. Kalau bisa kita artikan, itu adalah agenda kewirausahaan Eropa sejak tahun 2004, di mana agenda ini merupakan memiliki tujuan untuk mendorong lebih banyak orang memulai bisnis atau startup dan membantu pengusaha lainnya dalam mewujudkan ambisi mereka dengan menciptakan iklim bisnis yang mendukung. Nah, iklim bisnis apa yang di sini dimaksud? Jadi iklim bisnis yang dimaksud di sini adalah iklim bisnis yang mendukung adanya kegiatan transformasi digital tadi Anda semua. Jadi semua negara-negara di Uni Eropa itu akan membantu pengusaha dalam negaranya itu untuk segera mentransformasikan kegiatan perusahaannya menjadi semua serba digital. Nah, kemudian di Amerika Serikat sendiri, itu pendapatan bersih tahunan dapat menjadi tidak seimbang tanpa kontribusi dari perusahaan startup. Nah, kemudian kemajuan teknologi itu di Amerika lebih banyak terjadi di kota-kota besar, hampir sama dengan Indonesia. Nah, kemampuan kewirausahaan dan kompetensi digital sangat penting untuk kelancaran kerja dan kesuksesan bisnis. Jadi mereka semua sudah mengakui hal tersebut. Nah, kemudian dari negara Indonesia sendiri, itu ya data dari We Are Social dan Hootsuite menyebutkan bahwa Indonesia itu merupakan negara dengan pertumbuhan internet terbesar di Indonesia. Jadi banyak sekali yang memakai layanan internet ya di Indonesia itu dengan sebanyak persentasenya 51 dalam kurun 1 terakhir. Nah, angka ini jauh dari rata-rata pertumbuhan internet global yang hanya sebesar 10%. Jadi Indonesia juga berada dalam 12 besar negara di dunia dengan penetrasi penggunaan telepon pintar atau smartphone terbesar di dunia. Angka ini menunjukkan potensi yang besar jika pelaku bisnis dapat memulai transformasi digital. Nah, jadi adanya fakta-fakta ini Anda semua ya, itu sebenarnya merupakan sebuah peluang bagi kita untuk bisa membuat sebuah perusahaan yang mana semua kegiatannya itu didukung dengan pemanfaatan berbasis teknologi ya. Jadi kalau misalnya kita mampu memiliki kompetensi dalam mengelola teknologi tadi, otomatis kita akan semakin memiliki peluang besar untuk bisa menjadi perusahaan yang berkembang atau sukses. Ini salah satu modal yang diharapkan dimiliki oleh semua pengusaha di Indonesia dalam hal masyarakat era digital ini, gitu ya. Kita lanjut. Nah, kita masih berbicara tentang potensi Indonesia, di mana ada beberapa e-commerce yang dimiliki sama Indonesia, yang pada tahun 2017 itu harga angkanya meningkat seiring dengan penggunaan internet yang semakin tinggi. Jadi pertumbuhan e-commerce di Indonesia itu makin tahun makin meningkat. Karena ternyata perusahaan startup di Indonesia itu pengusahanya sudah menyadari bahwasanya transformasi digitalisasi itu memang sangat penting sekali. Nah, makanya meningkat ini tahun 2017. Kemudian pengguna internet Indonesia per Januari 2017 mencapai 130 juta orang dan 97% mengakses internet untuk membuka media sosial. Selain platform jual beli online atau situs-situs e-commerce,
Jejaring media sosial ini dimanfaatkan pula oleh pelaku bisnis dan masyarakat untuk melakukan jual beli barang dengan koneksi internet yang semakin mudah didapatkan. Nah, komunikasi real time menggunakan media sosial juga akan memperlancar proses jual beli. Nah, dari narasi ini bisa kita temukan bahwasannya salah satu kegiatan pemasaran dalam yang menggunakan basis teknologi itu bisa dilakukan dengan cara ini, menggunakan media sosial. Di mana media sosial di sini sudah terbukti bahwa dapat memperlancar proses jual beli tadi. Ya, kemudian bagi perusahaan startup juga sangat bagus kalau misalnya dia membuat perusahaannya menjadi e-commerce. Ya, e-commerce itu contohnya seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh e-commerce. Karenanya saat ini bersaingan antar situs belanja online atau e-commerce tadi itu adalah semua terasa semakin ketat di Indonesia. Karena kondisi itu terjadi karena adanya laju perkembangan teknologi gitu kan. Berdasarkan studi Copenation, di sini pada tahun 2019 itu Tokopedia memuncaki daftar e-commerce terpopuler di tanah air. Jadi yang terpopuler di tanah air itu adalah Tokopedia, karena Tokopedia ini ownernya itu adalah warga negara Indonesia. Sepanjang 2019, platform belanja online berlogo burung hantu ini dikunjungi sebanyak 1,2 miliar kali. Nah, kemudian apalagi yang kedua, ada Shopee. Ya, kalau Shopee ini merupakan e-commerce yang dimiliki oleh negara Cina atau Tionghoa, tapi banyak pengelolaannya yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri. Kemudian yang ketiga baru ada Bukalapak. Nah, ini 3 e-commerce terfavorit di Indonesia saat ini yang bersifat retail, ya, retail. Kemudian ada Lazada, Blibli, JDI, Orami, Bhinneka, Sosiola, dan Zalora. Nah, ini yang 3 terbesar. Nah, baiklah semua, kita ke slide berikutnya. Nah, kita masuk dari sudut pandang si konsumen lagi. Kira-kira apa sih faktor yang mempengaruhi seseorang dalam belanja online? Karena masyarakat di era digital umumnya menginginkan inovasi dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi hadirnya platform jual beli online tadi yang contoh-contohnya sudah Ibu sebutkan di slide sebelumnya, itu menjadi pilihan yang efisien bagi masyarakat. Nah, menurut riset dari Cayapa dan juga Chenglu, menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih berbelanja online. Nah, ini dia 4 faktor besar alasan kenapa seorang memilih belanja online. Yang pertama adalah faktor kenyamanan, di mana faktor kenyamanan ini merupakan sesuatu yang penting bagi masyarakat atau konsumen yang menghindari adanya keramaian yang berdesak-desakan apabila berbelanja di toko secara konvensional. Nah, jadi faktor kenyamanan ini juga sangat relate sekali dengan kondisi pandemi saat ini. Jadi kita dengan adanya belanja online tadi nggak perlu pergi ke toko fisiknya langsung, dan kita juga bisa menghindari adanya keramaian dan menghindari untuk mengalami antrian ya yang ada biasanya terjadi dalam toko konvensional. Nah, kemudian masyarakat kemudian memilih berbelanja online itu biasanya juga untuk menghindari interaksi tatap muka yang terkadang menimbulkan ketidaknyamanan ketika saat sedang berbelanja. Jadi ini faktor yang pertamanya yang adalah semua tentang kenyamanan. Yang kedua adalah tentang kelengkapan informasinya. Nah, karena internet ini bisa membantu produsen untuk memberikan informasinya atau untuk memasukkan informasi baik perusahaannya atau barang-barangnya itu ke dalam aplikasinya atau ke dalam websitenya, maka itu juga yang membuat akhirnya konsumen lebih lebih mengenali produk yang akan dibelinya atau lebih mengenali jasa yang akan dipakainya dengan adanya informasi dalam website atau situs tadi itu. Nah, jadi beberapa platform menyediakan fitur rating dan juga review untuk memberikan ulasan tentang kualitas dan informasi produk.
Hal ini juga memudahkan masyarakat dalam menentukan kualitas barang yang akan dibeli. Selain itu juga masyarakat dapat mengetahui kualitas pelayanan dari toko tempat dia berbelanja. Itu dia untuk faktor kedua, kelengkapan informasi. Yang ketiga adalah adanya ketersediaan produk dan jasa. Hanya dengan mengakses website Anda semua, masyarakat dapat mengetahui ketersediaan barang tanpa harus berkunjung ke toko tersebut. Kira-kira barangnya ready atau enggak, itu bisa kita langsung lihat ke dalam website atau aplikasi si produsen ini, gitu ya. Jadi hal ini bisa membantu calon pembeli atau konsumen yang berlokasi jauh dari toko, itu nggak perlu repot-repot untuk perlu berkunjung hanya untuk sekedar mengetahui ketersediaan produk atau jasa tadi. Nah, dengan online itu semuanya bisa kita ketahui. Kemudian yang terakhir adalah efisiensi biaya dan waktu. Nah, beberapa website digital seperti contoh eBay ini menawarkan kepada calon pembeli atau konsumen harga terbaik dengan membandingkan harga di beberapa toko sekaligus. Nah, perbandingan harga ini bisa menjadi suatu hal yang berarti sekali bagi calon pembeli. Nah, karena kita bisa memilih produk dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk yang ditawarkan dengan toko-toko lainnya. Ibu. Nah, itu eBay ya. Contoh dalam penerapan efisiensi biaya dan waktu. Nah, banyak lagi sebenarnya hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi seorang belanja online. Tapi yang kita bahas pada slide ini adalah 4 faktor utama yang paling sering ditemukan dalam seseorang memutuskan belanja secara online. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada sedikit kata mutiara ya yang disampaikan oleh Jack Ma, di mana dia menyampaikan bahwa if you're doing business, not that simple to only buy, you have to create something. You have to create something that never exists for the future. Yang artinya jika Anda menjalankan sebuah usaha atau bisnis, jangan hanya sekedar membeli, tapi Anda harus membuat sesuatu atau memproduksi sesuatu barang itu sendiri. Nah, usahakan Anda dalam membuat suatu produk tersebut belum pernah ada sebelumnya atau belum pernah terpikirkan seseorang di masa yang sekarang dan juga di masa yang akan datang. Oke. Nah, sedikit ini pembahasan tentang bagaimana seseorang tersebut menjadi wirausaha yang melek akan digital. Yang pertama, otomatis wirausahawan tersebut atau entrepreneur tadi harus memahami seluk-beluk wirausaha digital. Nah, baru bisa disebut dengan technopreneur. Mana technopreneur ini punya 3 unsur. Yang pertama adalah inovasi atau dengan adanya pembaharuan. Kemudian teknologi juga tadi, dan yang terakhir adalah kewirausahaan itu sendiri. Nah, ini adalah 3 unsur yang menciptakan adanya istilah technopreneur dalam kegiatan entrepreneurship. Nah, kewirausahaan technopreneur ini adalah kemampuan mengubah setiap peluang menjadi tantangan yang bernilai ekonomi, di mana kegiatannya itu dibantu dengan unsur teknologi. Jadi berbasis teknologi semua kegiatannya. Nah, saat ini kemampuan teknologi ini disinergikan dengan kompetensi di bidang teknologi. Maka lahirlah kemampuan wirausaha di bidang teknologi yang disebut dengan technopreneurship. Oke. Yang kedua adalah bagaimana menjadi seorang wirausaha yang digital dengan cara menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Nah, bagaimana cara menggali ide bisnis? Nah, usahakan kita mendapatkan sebuah ide bisnis yang konsepnya itu berbeda dengan konsep-konsep bisnis atau usaha yang umumnya sudah mainstream, yang sudah banyak di pasaran. Nah, caranya gimana? Caranya kita dengan menganalisa apa saja hal-hal yang terjadi di masyarakat kita. Apa saja persoalan-persoalan yang dialami masyarakat di Indonesia yang belum ada pemecahannya. Nah, dari sana bisa kita jadikan peluang ide bisnis atau usaha. Ya, contohnya aja tadi Gojek tadi ada semua. Karena adanya permasalahan di masyarakat
ya, karena Gojek konvensional itu kan biasanya sangat sulit untuk didapatkan, sangat sulit untuk dijangkau. Biasanya calon konsumen itu harus pergi dulu ke tempat pangkalannya baru bisa mendapatkan layanan dari mereka. Nah, dengan adanya teknologi, ya, akhirnya si Gojek itu bisa melihat peluang. Wah, ini bisa nih jadikan sebuah ide usaha yang non-mainstream, yang tidak mainstream. Kita bisa membuat aplikasi yang akhirnya bisa menjangkau seluruh konsumen dalam membutuhkan layanan Gojek. Nah, seperti itu aja contohnya semua dalam mencari atau menggali ide bisnis yang anti mainstream tadi. Nah, kemudian kita juga harus memahami tentang prinsip dasar bisnis. Apa saja prinsip-prinsip dasar bisnis yang perlu kita ketahui dalam menjalankan usaha kita tadi. Nah, itu harus disesuaikan juga dengan lingkungan internal dan eksternal perusahaan kita. Nah, di sini ada contoh juga nih dari founder Shoes and Care, ya, di mana ownernya itu bernama Rita Mandira Hudi. Jadi, Shoes and Care ini sebuah bisnis cuci sepatu yang berawal dari hobi membersihkan sepatu miliknya sendiri. Jadi, memulai bisnisnya di tahun 2013 hingga saat ini Shoes and Care telah memiliki 30 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, ini cerita tentang bagaimana sosok Tirta Mandira Hudi ini menemukan ide usahanya dari pengalaman atau kebiasaannya sehari-hari dalam hidupnya gitu ya. Nah, jadi selain mencari permasalahan juga bisa kita lakukan, juga bisa kita cari ide bisnis ini dari kebiasaan atau minat yang kita miliki, Anda semua. Nah, Beringer Ireland menjelaskan bahwa bisnis bermula dari suatu ide yang dapat dijalankan. Ide itu dapat menjadi sebuah bisnis yang potensial ketika ia mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya sekaligus memenuhi tujuan dan harapan pencetusnya. Jadi jangan pernah takut untuk terus menggali ide-ide ataupun peluang bisnis yang mungkin Anda pikirkan saat ini. Oke, ini menambahkan slide di sebelumnya tadi. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana menjadi seorang wirausaha yang digital? Yaitu dengan membuat studi kelayakan usaha. Nah, studi kelayakan usaha ini juga secara sederhananya itu bisa didapatkan juga dalam proposal bisnis yang sudah pernah Ibu jelaskan dan kebetulan juga sudah menjadi tugas akhir Ananda dalam mata kuliah kewirausahaan ini nantinya ya. Nah, ada juga yang membuat secara terpisah antara proposal bisnis antara studi kelayakan usaha mereka. Nah, biasanya yang memisahkan antara studi kelayakan usaha ini dengan proposal bisnis tadi adalah perusahaan yang sudah berjalan beberapa tahun. Nah, jadi benar-benar memberikan informasi mereka itu secara lebih mendetail tentang layak atau tidak layaknya usaha mereka. Nah, di sini sedikit penjelasannya. Setelah menemukan ide dan peluang bisnis, seorang wirausaha digital perlu melakukan studi kelayakan usaha atau SKU. SKU ini adalah sebuah proses yang menentukan suatu ide bisnis berpotensi menjadi bisnis yang sukses atau tidak. Kemudian studi kelayakan yang diterapkan secara benar akan menghasilkan laporan komprehensif tentang kelayakan bisnis yang akan direalisasikan dan mengukur besaran risiko yang mungkin terjadi. Jadi ukuran kelayakan masing-masing jenis usaha itu sangat berbeda, misalnya antara usaha jasa dan non-jasa. Di mana usaha jasa dan jasa ini pasti menawarkan produk yang berbeda juga ya. Kalau non-jasa otomatis yang ditawarkannya produk otomatis, ini biasanya biaya produksinya jauh lebih besar dibandingkan dengan usaha yang bergerak dalam sektor jasa. Nah, kemudian aspek-aspek yang digunakan untuk menentukan kelayakan sebuah bisnis adalah sama antara usaha jasa maupun usaha non-jasa tadi. Dalam hal ini, kelayakan bisnis dapat dikaji menggunakan aspek-aspek seperti pasar pemasaran, teknis produksi, manajemen keuangan, hukum perizinan lingkungan. Nah, bisa Anda lihat di sini aspek-aspeknya hampir sama dengan aspek-aspek yang dimiliki dalam dokumen proposal bisnis. Hanya saja sekali lagi Ibu tekankan, kalau kalau dalam SKU ini banyak sekali perhitungan-perhitungan, angka-angka di dalamnya yang benar-benar menjabarkan secara mendetail tentang layak atau tidaknya usaha ini dijalankan. Karena dari fakta dari angka-angka tersebutlah nanti si investor atau kreditor itu bisa menganalisa si usaha ini akan sukses atau tidak 5 tahun ke depannya. Gitu ya, dalam jangka waktu yang cukup panjang di masa yang akan datangnya. Nah, tapi secara sederhananya proposal bisnis juga sama dengan SKU ini. Memiliki aspek-aspek yang menjelaskan tentang pasarnya, strategi pemasarannya, teknisnya, dan produksinya itu seperti apa,
termasuk keuangannya juga dan lain-lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah yang perlu kita lakukan untuk menjadi seorang wirausahawan digital adalah merancang manajemen bisnis. Nah, di mana manajemen bisnis itu merupakan sebuah proses yang melaksanakan 4 macam kegiatan ini ada semua yang mengontrol kegiatan bisnis sebuah perusahaan. Nah, apa saja itu? Yang P ini adalah kegiatan planning. Di mana kegiatan planning ini biasanya dilakukan di awal-awal tahun atau di awal-awal perusahaan itu mulai mau merintis usahanya. Pengusaha mau merintis usahanya, ya. Di dalam kegiatan planning ini biasanya sudah membuat yang namanya dokumentasi proposal bisnis. Oke. Kemudian yang O ini adalah organizationing, itu sudah mulai mencari atau membuat struktur organisasi yang akan menjalankan kinerja perusahaan ini. Nah, kemudian setelah ada perencanaan dan juga ada SDM-nya, baru kita langsung masuk ke kegiatan ketiga, yaitu actuating. Actuating ini adalah perealisasian atau pelaksanaan dari semua perencanaan yang sudah tergambar. Dan nantinya dilakukan oleh si SDM itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah controlling. Controlling ini dilakukan dengan cara mengevaluasi. Nah, kalau misalnya hasil evaluasinya itu sudah dapat, biasanya untuk kedepannya pasti akan lebih dikontrol atau diawasi lagi oleh si SDM itu sendiri. Nah, itu dia yang disebut dengan manajemen bisnis. Tujuannya itu adalah untuk membuat kegiatan bisnis mereka lebih terstruktur dan lebih terarah. Nah, ada beberapa bagian dari manajemen bisnis ini, yaitu manajemen SDM, seperti organization tadi, ada semua. Kemudian manajemen biaya, semua proses kegiatan yang mengawasi tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendanaan dalam sebuah perusahaan. Kemudian terakhir adalah manajemen pemasaran, yaitu semua proses yang mengawasi kegiatan pemasaran dalam sebuah perusahaan tadi. Nah, skemanya kira-kira dalam manajemen bisnis ini bisa Anda lihat pada gambar di sebelah sini, di mana sumber daya yang berupa alam tadi dan sumber daya manusia tadi itu bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan perusahaan sehingga lebih efektif dan juga lebih efisien. Nah, kira-kira seperti itu definisi dari manajemen bisnis dan juga skema kegiatannya dalam manajemen bisnis tersebut. Nah, ada beberapa macam teknik pemasaran digital dilihat dari 4 unsur. Ya, yang pertama adalah unsur produk, yang kedua adalah unsur price, dan yang ketiga adalah unsur pemasaran atau promotion, dan yang terakhir adalah unsur place atau pemasaran, tempat pemasarannya. Nah, gambar ini merupakan taktik pemasaran yang berdasarkan dari sumber referensi Lembaga Pengembangan Pendidikan Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni ITS Surabaya tahun 2012. Nah, coba kita bahas satu-satu kira-kira apa yang bisa kita pakai dalam teknik pemasaran digital dalam unsur produk. Nah, dalam unsur produk, itu kita bisa memperlihatkan keunggulan produk kita dalam website yang kita miliki, misalnya kan. Nah, informasi-informasi tentang keunggulan ini bisa kita perlihatkan kepada konsumen. Kemudian kemasannya juga bisa kita buat lebih bagus lagi dengan menggunakan bantuan teknologi. Ya kan? Kemasannya atau mungkin bisa jadi desain logo yang biasanya tertera dalam kemasan produk kita. Nah, kemudian diferensi produk itu juga bisa kita lakukan dengan digital, yaitu mencari banyak informasi tentang produk-produk yang sudah ada di pasaran. Nah, kalau misalnya kita bisa membuat perbedaan produk dengan produk kompetitor, maka itulah yang disebut dengan diferensiasi produk. Nah, kemudian harga tertulis juga bisa kita sebutkan dalam website kita, karena ini merupakan sebuah informasi penting ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin membuat konsumen lebih tertarik lagi, maka kita bisa memberikan diskon dari produk yang kita tawarkan, dan yang terakhir adalah metode pembayarannya juga harus digital. Jadi jangan hanya sekedar memberikan informasi tentang produk, kemudian metode pembayarannya masih konvensional. Jangan seperti itu. Metode pembayaran juga harus bisa
dilakukan secara digital karena itu bisa membantu kegiatan transformasi digital perusahaan lebih efektif lagi. Nah, kemudian promosi juga wajib digital karena dengan adanya kegiatan promosi penjualan, periklan penjualan digital, maka informasi tentang produk ini bisa diketahui secara merata oleh target pasar kita. Kalau misalnya kita mau memberikan target pasar Indonesia, maka lakukanlah pemasaran atau promosi secara efektif menggunakan digital ke seluruh media sosial yang bergerak di Indonesia gitu ya, media sosial yang sering dipakai oleh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian place atau tempat yaitu yang berhubungan dengan saluran distribusi dan juga lokasi pemasaran. Ini juga bisa kita lakukan secara digital gitu ya. Nah, itu. Misalnya kita ingin mentargetkan konsumen kita di mananya, ya semua itu bisa dibantu dengan menggunakan teknologi. Itu salah satu ilmunya disebut dengan sistem informasi manajemen atau sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis itu bisa membantu adanya penemuan lokasi pemasaran yang tepat untuk produk kita yang akan kita tawarkan. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini adalah semua saat ide untuk memulai usaha muncul, langkah nyata yang dapat langsung dimulai oleh seorang wirausahawan digital atau technopreneurship ini adalah membuat rencana bisnis. Perencanaan yang matang dapat memperkecil risiko agar apa yang diharapkan terjadi tidak meleset dengan kenyataan atau paling tidak menyimpang sedikit dari yang diperkirakan. Nah, bagian penutup ini akan menyajikan contoh rencana bisnis sebagai bantu dalam mensistemasi logika bisnis. Pada dasarnya, rencana bisnis ini berisikan gambaran rinci menggunakan usulan bisnis yang umumnya berjumlah 15-20 halaman. Oke, untuk contoh ini di kalimat akhir, ya contoh rencana bisnis ini yang Ibu berikan sebelumnya di grup WhatsApp. Nah, jadi silakan Ananda kembali lagi memperhatikan dengan seksama contoh proposal bisnis yang sudah Ibu berikan tadi, agar bisa menjadikan patokan dalam tugas pembuatan proposal bisnis Ananda di akhir semester nanti ya. Baik Anda semua, sekian dulu pemaparan tentang materi digital kewirausahaan ini atau technopreneurship ini atau transformasi digital ini. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Nanti kalau misalnya ada yang perlu kita diskusikan, bisa Anda sampaikan di LMS ruang diskusi seperti biasa. Silakan sampaikan di sana apa saja pertanyaannya. Sekali lagi terima kasih atas atensi Anda semua yang sudah memperhatikan penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.